Halo guys, selamat datang di Informasi. Tahu tidak bahwa sampai detik ini, warga Malaysia masih sibuk ribut soal istilah penggunaan nama bahasa yang mereka pakai. Apakah bernama bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Iya, yang paling menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah komedian asal Malaysia, Haris Iskandar, yang membagikan alasannya mengapa dia lebih suka menyebut bahasa mereka dengan bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Tapi sini saya nak kongsi kenapa saya memilih untuk menggunakan bahasa Malaysia. Itulah istilah yang saya gunakan sejak kecil lagi. Dari darjah 1 sampai tingkatan 5 di sekolah kebangsaan. Saya belajar mata pelajaran bahasa Malaysia. Bagi saya, istilah bahasa Malaysia mengingatkan bahawa bahasa ini milik setiap rakyat Malaysia. Tak kira Melayu, Cina, India, orang asli, masyarakat Sabah dan Sarawak. Dengan bahasa Malaysia, saya tak rasa macam saya sedang bercakap tentang bahasa milik satu kaum saja. Benar, bagi Haris, penyebutan bahasa Malaysia memberi kesan perpaduan yang tidak eksklusif hanya milik etnis tertentu. Tapi ada juga yang menentang pernyataan tersebut. Karena sampai detik ini, perlembagaan Malaysia masih mencantumkan penamaan bahasa mereka adalah bahasa Melayu. Menurut Perlembagaan Persekutuan yang mengabsahkan kewujudan negara ni dan juga kewarganegaraan Haris Iskandar, telah termaktub pada perkara 152 bahawa nama bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Haris Iskandar tak bolehlah suka hati nak panggil nama bahasa Inggeris ataupun English itu sebagai UK language hanya kerana Haris Iskandar rasa bahasa itu milik semua warga negara UK. Seru sekali perdebatan mereka ya, karena seperti menonton pertunjukan adu otot tenggorokan tanpa keterlibatan otak. Tentu. Dan oh iya, apakah kamu tahu apa yang lebih aneh dari perdebatan antara mana yang benar antara bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Yaitu pernyataan bahwa membetulkan kedua argumen tersebut. Baik bahasa Malaysia dan bahasa Melayu, penyebutan keduanya sama-sama benar. Bahasa Melayu betul, bahasa Malaysia pun betul. Kalau nak pakai yang mana satu pun sebenarnya boleh. Yang pentingnya ia adalah bahasa kebangsaan, bahasa negara. Bahasa milik semua negara Malaysia, tak kisah Melayu, India, Cina ataupun orang asli maupun pribumi Sabah dan Sarawak. Sepatutnya lah kan, istilah penjenamaan nama bahasa ni sebenarnya tak perlu dibincangkan. Sebaliknya lebih baik kalau kita fokus ke arah memperkasakan bahasa di dalam kalangan rakyat Malaysia. Setuju tak? Seperti yang dilakukan oleh anggota Parlemen Malaysia, Serlina Abdul Rashid. Dia mengatakan baik bahasa Melayu dan bahasa Malaysia. Kedua istilah itu benar dan sah digunakan di Malaysia. Tunggu dulu, dia anggota parlemen tapi membetulkan istilah bahasa Malaysia. Sementara perlembagaan mereka hanya mencantumkan istilah yang sah adalah bahasa Melayu. Lalu jika dia membetulkan argumen bahasa Malaysia itu, artinya dia mengatakan pernyataan profesor mereka itu bodoh dong. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Indonesia itu ada bahasa ke? Mana ada? Okey, soalan Iskandar saya ulanglah. Nak tanya macam mana bahasa Melayu boleh ke bersaing dengan bahasa Indonesia. Saya nak tanya pula Iskandar dan kawan-kawan yang lain. Adakah bahasa yang ada lahir tanpa sesuatu bangsa? Indonesia itu ada bahasa ke? Mana ada? Setiap bahasa itu mesti berasaskan kepada bangsa. Kenapa kita sebut bahasa India? Ada bahasa India. India mana ada bahasa? Yang ada ialah negara India. Pernyataan Profesor Hairul Anwar Ismail dan Profesor Abdul Muati yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia, dengan lantang secara tidak langsung memang digambarkan bodoh oleh Serlina. Karena pernyataan anggota parlemen itu yang membolehkan menggunakan istilah bahasa Malaysia. Artinya, jika Malaysia boleh, kenapa Indonesia tidak boleh? Dan dicemooh di sana. Jadi kelihatan seperti orang linglung ya warga Malaysia ini. Mereka sangat munafik. Mereka selalu menolak istilah bahasa Indonesia karena bagi mereka bahasa Indonesia adalah versi bahasa Melayu yang lain. Tapi di satu sisi, mereka membetulkan istilah bahasa Malaysia karena menurutnya bisa menggambarkan perpaduan antar etnis di sana. Aku jadi punya pertanyaan. Apakah cermin di rumah warga Malaysia masih berfungsi dengan baik? Penasaran saja, bagaimana warga Malaysia melihat dirinya sendiri? Dengan sifat munafik seperti ini, apakah mereka masih pantas mengkait-kaitkan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu mereka? Begini, mereka mati-matian menentang istilah bahasa Indonesia.
seperti yang profesor mereka tanam itu, agar terlihat bahasa mereka besar. Dengan jumlah penutur bahasa Indonesia dimasukkan ke bahasa mereka, mereka menciptakan kebanggaan semu. Tujuannya satu, agar warga Melayu Malaysia merasa yang paling hebat. Jadi, dilema ya. Jika ada warga Malaysia yang menyebut bahasa Malaysia, maka mereka tidak bisa lagi mengklaim kehebatan bahasa mereka, karena jumlah regional dan penuturnya langsung berkurang drastis. Mungkin itu yang mendorong Sherlena Abdul Rashid membetulkan kedua istilah itu. Supaya apa? Supaya negara mereka terlihat damai dengan istilah bahasa Malaysia, namun tetap memiliki kebesaran dengan istilah bahasa Melayu. Oh, jadi semua ini demi disebut besar ya. Hebat sekali warga Malaysia, bisa hidup di dalam dunia fantasi buatannya sendiri. Tentu, warga Malaysia itu memang sungguh luar biasa, karena dari kejadian yang bahkan tidak pernah ada mereka bisa merasakan bahwa diri mereka besar dan langsung menyombongkan diri ke semua orang. Jika kita lihat fenomena ini, sebenarnya mereka sedang ingin meniru Indonesia. Penamaan bahasa yang sama dengan negaranya malah terlihat kuat, megah, dan menyatukan semua etnis yang ada di dalamnya. Malaysia sepertinya ingin juga merasakan itu, namun tidak mampu, dan hanya bisa mencoba meniru. Iya, kelihatan sekali memang bahwa mereka suka meniru. Padahal Indonesia sendiri dengan penamaan bahasa Indonesia itu sudah sangat menjadi pondasi bangsa. Melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Benar, jadi jelas. Bahasa Indonesia adalah pondasi sebuah bangsa dan negara ini. Malaysia tidak bisa seenaknya mengganti dengan istilah bahasa Melayu Indonesia atau bahasa Melayu versi Indonesia. Hal itu sama saja mencederai pahlawan Indonesia yang sudah berjuang untuk bangsa. Aku setuju, tapi namanya warga Malaysia, mereka waham. Karena di dunianya yang salah itu selalu orang lain. Baiklah, kita akhiri pembahasan sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Beri tanggapan di kolom komentar ya. Kalau Kang Oman baca berita tanggal 10 November lalu, Presiden Jokowi kan memberikan anugerah pahlawan kepada seseorang yang namanya Muhammad Tabrani. Jadi Tabrani ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya memberikan nama bahasa Indonesia pada saat Kongres Pemuda tahun 28. Jadi ada diskusi kan yang menurut saya diskusi yang sangat intelek ya. Diskusi antara Muhammad Yamin dengan Tabrani. Muhammad Yamin mengatakan ketika ini tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bahasa persatuan, bahasa Melayu. Waktu itu Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa, karena bahasa pergaulan saat karena bahasa lingua francanya kan memang bahasa Melayu kan, betul. Ya, lalu didukung oleh Hadi Negoro, 2 orang. Kata Tabrani tidak, harus bahasa Indonesia, harus satu nafas nih. Indonesia, masa Melayu. Jadi bahasanya Indonesia. Kata Muhammad Yamin, tidak ada nama bahasa Indonesia. Kata Tabrani, bahasa Indonesia belum ada, mari kita ciptakan hari ini. Adakan hari ini. Sekali. Diciptakannya pada saat itu nama bahasa Indonesia. Ya. Bangsa Indonesia kan nama Indonesia sudah ada, tapi bahasanya, namanya, melabelinya itu pada saat itu. Dan yang dimaksud bahasa Indonesia oleh Tabrani waktu itu adalah bahasa yang tanya bahasa Melayu, kemudian ini dinamai dengan nama bahasa Indonesia. Karena berinteraksi dengan bahasa-bahasa daerah lain. Iya, jadi bahasanya dinamai, bahasa kita ini bahasa Indonesia. Gitu, bukan bahasa Melayu. Kalau dinamai bahasa Melayu kan bahasa minoritas, bahasa Jawa lebih mayoritas. Gitu. Sunda, kemudian bahasa yang lain juga, gitu. Bahasa Bali mungkin itu lebih besar kan komunitasnya itu. Nah, jadi itu yang kemudian didukung oleh Sanusi Pane. Nah, Sanusi Pane ini akhirnya 2 lawan 2 kan, Muhammad Yamin dengan Hadi Negoro, kemudian Tabrani dengan Sanusi Pane. Akhirnya dikembalikan kepada sidang. Ya kira-kira siapa yang akan menang nih, 2 lawan 2 nih. Sidang kemudian mengatakan udah namakan bahasa Indonesia saja. Jadilah Kongres Sumpah Pemuda.